wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Bapak Profesor Dr. Unti Ludikdo, SE MSIAK. Yang terhormat Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Ibu Dr. Ulfa Andayani, SSI MSI. Yang terhormat Wakil Direktur 2 Bidang Umum dan Keuangan Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Bapak Muhammad Khalid Mawardi, SOS MAB PSD. Yang terhormat Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya, Bapak Dr. Rer Pol Romi Hermawan, SOS MAP. Yang terhormat Bapak Ustadz Kyai Haji Dr. Ahmad Fahru Rozi, Pimpinan Pompes An-Nur Bulawang. Yang terhormat Bapak Kepala Pengelola Administrasi, Bapak Ibu KPS, Bapak Ibu KBM, Ketua GJM, Ketua BPPM, Ketua PSIK, Bapak Ibu Ketua UJM, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik, serta para hadirin yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat di acara motivasi spiritual Program Pendidikan Vokasi Universitas Brawijaya. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Perkenankanlah saya di sini, Susilowati SOS MAB, dosen Prodi D3 Administrasi Bisnis Vokasi UB, selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian sambutan Direktur Vokasi Universitas Brawijaya, acara inti yaitu motivasi spiritual yang akan disampaikan oleh Ustadz Kyai Haji Dr. Ahmad Fahru Rozi, yang akan dibantu oleh Wakil Direktur 2 Bidang Umum dan Keuangan Program Pendidikan Vokasi, Bapak M. Khalid Mawardi, SOS MAB PSD, dengan tema mengejar keberkahan rezeki. Yang terakhir adalah doa penutup. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, Quran Surat Al-Isra, ayat 37-39 oleh Muhammad Hanif, mahasiswa bidang keahlian administrasi bisnis dan sekretari program D3 Administrasi Bisnis Vokasi Universitas Brawijaya. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika
ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Semua itu kejahatannya sangat dibenci di sisi Tuhanmu. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kiai Fakhrul Razi, alhamdulillah berkenan hadir pada pagi ini. Para wakil direktur, para KPS, para senior, dan para dosen, dan tendik di vokasi, dan juga keluarga. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita selalu dianugerahi kebaikan, kesehatan, dan tentu saja kebahagiaan. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini selalu dapat kita pertahankan dengan kekuatan syukur kita. Dan mudah-mudahan dengan syukur itu Allah akan menambah berbagai kemuliaan yang kita dapatkan itu. Pak Kiai, kegiatan motivasi spiritual ini kita inisiasinya kita harapkan dapat dilakukan secara rutin oleh vokasi UB, dan alhamdulillah ini sudah berjalan yang kedua kali. Insya Allah ini acara bulanan. Yang harapannya ini untuk mempererat silaturahmi antar keluarga besar vokasi, ya baik yang tetap maupun yang luar biasa, baik dosen maupun tenaga kependidikan.
Nah, mudah-mudahan sekaligus dengan itu nanti banyak nilai-nilai yang mungkin selama ini tidak banyak kita dapatkan di kelas atau di buku, ya itu kita dapatkan dari para asatis, dari para kiai, para alim ulama. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa konsisten kita lakukan, dan kemudian kita semua tergerak untuk terus mengikuti dengan sangat baik, kecuali ada uzur yang tidak memungkinkan kita mengikutinya. Oke, Pak Kiai, kebetulan saya kenal baik dengan Bu Nyai, Pak Kiai. Oke, salam nanti ke beliau. Ya, oke, lama juga enggak ketemu dulu waktu di FISIP. Kebetulan sempat bareng gitu ya. Nah, sebelum kepangkuan Pak Kiai kemudian mundur dari FISIP waktu itu gitu ya. Nah, saya tahan waktu itu, beliau ngomong, wah ini saya harus ikut imam saya, Prof, gitu ya. Karena saya harus sepenuhnya ngurusi pondok. Kalau karena sudah menyangkut instruksi imam besar dalam keluarga, juga saya angkat tangan gitu ya. Ketika itu disampaikan gitu ya. Saya menyerah gitu. Itu Kiai. Salam hormat gitu ya. Ke keluarga besar di pondok, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan hikmah yang disampaikan oleh Pak Kiai nanti gitu ya, itu dapat kita cerna dan kita internalisasikan menjadi kemuliaan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Haji Ahmad Fahru Razi Burhan, kemudian Bapak Direktur Pendidikan Vokasi, Bu Wadir, Pak Wadir, dan segenap dosen dan karyawan Pendidikan Vokasi UB. Alhamdulillah, itulah kalimat yang wajib kita haturkan pada pagi hari ini, karena keberkahan melimpah pada diri kita, sehingga kita dalam kondisi sehat walafiat dan dalam keimanan pada pagi hari ini, untuk mendengarkan motivasi spiritual dari Bapak Kiai Ahmad Fahru Razi Burhan. Topiknya sangat menarik. Mungkin kita saking sibuknya sehari-hari dalam kehidupan nyata itu untuk mengejar prestasi kita di bidang akademik, kemudian untuk beraktivitas. Kadang-kadang mungkin kita lupa atau sedikit waktu ya untuk merefleksikan kira-kira apa yang kita kejar ini benar-benar sesuai dengan keinginan Allah atau tidak. Sehingga Pak Suseno Haji sebagai panitia men-set topik kedua ini berbicara tentang keberkahan rezeki dan bagaimana kita mencari keberkahan rezeki itu. Mungkin ada beberapa orang yang rezekinya banyak, hartanya banyak, tetapi mungkin Allah mencobanya dengan apakah sakit, apakah mungkin ketidaknyamanan dalam kehidupan. Tapi sebaliknya mungkin kalau kita lihat fenomena sehari-hari, banyak saudara-saudara kita yang mungkin rezekinya secara kuantitatif tidak banyak, tapi kok kelihatan hidupnya itu kok bahagia, senang, kemudian dengan orang lain juga baik. Nah, pagi hari ini monggo mari kita dengarkan bersama-sama nasihat-nasihat atau mungkin pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Ahmad Fahru Razi terkait dengan topik tadi itu, bagaimana kita seharusnya bisa mengejar rezeki dan rezekinya barokah. Itu kan Masya Allah, itu dua hal yang pasti diidam-idamkan oleh sesama kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tanpa berpanjang kata, kami berikan kesempatan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Fahru Razi Burhan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Monggo Pak Ustadz, Pak Kiai. Assalamualaikum. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah,
wa ala alihi wa ashabihi wa al-hamabad. Yang kami hormati Bapak Direktur Program Vokasi Universitas Brawijaya, Pak Profesor Unti. Ya. Saya sudah sering mendengar, ya. Betul Pak Prof. Pak Profesor Dr. Unti Ludikdo sering diceritakan oleh istri saya, yang memang istri saya pernah ikut berkhidmah di Universitas Brawijaya. Pak Direktur yang saya hormati beserta segenap pimpinan, Pak Wadir, Bu Wadir, dan segenap dosen program vokasi Universitas Brawijaya yang saya hormati. Pak Moderator, terima kasih atas undangan dan waktu yang telah diberikan untuk saya ikut ngaji bersama dengan Bapak-bapak sekalian yang sangat saya hormati. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesehatan dan diberi kekuatan. Masya Allah, hari ini sehat ini sudah nikmat yang luar biasa. Betapa hari ini banyak orang sudah berebut rumah sakit dan berebut ventilator, kesulitan bernafas. Allah masih memberi kita kesehatan dan banyak nikmat sehingga pagi ini kita bersama-sama bisa ngaji. Semoga Allah memberi kita semua panjang umur. Semoga Allah memberi kita semua kesehatan yang prima. Dan semoga semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya pagi hari ini ingin kita ngaji bareng tentang rizki yang barokah ya. Tadi temanya katanya menggapai rizki barokah ya. Barokah. Mengejar rizki barokah. Oh, mengejar rizki barokah ya. Ya, baik. Bapak-bapak yang saya hormati, memang kita semua ya, makhluk Allah di bumi ini semuanya mempunyai tugas masing-masing ya. Selain tugas dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua juga berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan kita ya. Jadi bekerja itu bagian dari ibadah ya. Bekerja itu bagian dari ibadah, apapun pekerjaannya. Karena semua dari kita harus bisa mencukupi dirinya dan keluarganya. Makanya banyak sekali hadis-hadis, riwayat-riwayat yang menerangkan tentang keutamaan bekerja. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pada juz 2 itu membahas satu bab khusus tentang keutamaan bekerja. Jadi bekerja itu ibadah ya. Bekerja itu ibadah. Mencari rezeki yang halal itu ibadah. Disebutkan banyak sekali hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin tentang keutamaan bekerja. Jadi bekerja itu ibadah. Siapa orang bekerja untuk mencukupi anak istrinya, siapa bekerja agar tidak mencuri, tidak makan barang haram, agar dia bisa bersedekah, itu adalah kal jihad fisabilillah. Itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Jadi kita ini jihad, nggak usah teriak-teriak di jalan. Bekerja ini jihad. Membuat anak kita sekolah itu jihad, ya. Membuat istri kita tidak ngutang kanan kiri itu jihad, ya. Mencukupi keluarga itu jihad, ya. Itu Imam Ghazali jelas sekali dalam kitab Ihya ya juz 2. Setelah bab nikah, Imam Ghazali menyusun satu bab khusus tentang adab bekerja, ya, adabul kasbi wal ma'ash. Etika bekerja dan mencari kalau hari ini ya mencari ekonomi, mencari kecukupan kehidupan. Sebab kita semua untuk beribadah tentu perlu kekuatan ya. Kita bisa sholat kan kalau tubuh kita sehat. Kita bisa pergi haji, kita bekerja. Ini semua kan kita perlu mobil, perlu bensin ya. Nah, kita bekerja ini dalam rangka ibadah supaya kita kuat sholat, kita makan. Supaya anak-anak kita ngaji, supaya istri kita juga ibadah, tidak kesusahan, dia perlu makan yang cukup. Maka bekerja kita ini ibadah ya. Ini yang harus kita syukuri. Bekerja kita ibadah. Bapak-bapak sebagai dosen, sebagai pendidik, semua pekerjaan itu bagus ya.
Rasulullah SAW pernah ditanya pekerjaan terbaik itu apa? Pekerjaan yang dilakukan oleh dia sendiri ya. Rasul tanya atyabul kasbi itu adalah amalur rajuli biyadi. Pekerjaan terbaik itu pekerjaan orang dengan mandiri ya, tidak minta-minta. Itu ibadah ya. Itu kerjaan terbaik ya. Apapun yang bisa dilakukan. Makanya saya senang sekali Prof. Unti, Bapak sebagai Direktur Vokasi. Ini kan salah satu misinya kan juga vokasi itu keterampilan ya, kerja. Ya. Sama dengan kami di An-Nur juga kami punya SMK. Mungkin saya ingin bekerja sama dengan Pak Profesor Unti. Kami juga di pesantren kami ini punya SMK. Apa itu siap. sepeda motor lah, apa itu komputer, jahit, tata busana, tata boga dan seterusnya. Di pesantren kami punya SMA, kami punya aliyah, kami punya SMK, Pak. Karena ya sama kesadaran kita seperti itu. Ada anak-anak yang sekolah SMA memang dia kepingin kuliah, anak orang kota sekolah SMA. Anaknya Pak Haji sekolah aliyah. Tapi anak orang pinggir-pinggir ini rata-rata mohon maaf anak-anak yang ekonominya kurang kuat itu SMK jadinya karena mereka ingin cepat bekerja. Jadi ada pilihan-pilihan. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi bekerja itu mulia, bekerja itu ibadah ya. Jadi bekerja itu bahkan ada satu hadis saya baca dalam kitab Ihya, siapa orang bekerja untuk mencukupi keluarga, untuk bisa dia bersedekah berbagi dengan lainnya, dia kelak akan dibangkitkan Allah seperti bulan purnama. Artinya sangat terhormat sekali ya. Nah, makanya kita harus bekerja, iya. Itu bagian dari tugas kita, dari ibadah kita. Tapi bagaimana supaya berkah? Nah, ini kan satu kata yang lain. Berkah ini apa gitu ya? Allah dalam Al-Quran menyebutkan banyak sekali kata-kata berkah ya. Dalam surat Qaf Allah mengatakan wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakah ya. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid ya. Allah menurunkan dari langit air yang banyak membawa berkah ya. Artinya air itu salah satu simbol contoh berkah. Karena apa? Menumbuhkan ya, menumbuhkan tanaman, menumbuhkan buah-buahan. Artinya berkah itu menjadi lebih baik ya. Berkah itu berarti mendatangkan kebaikan-kebaikan ya. Nah, bagaimana? Kita harus bekerja, berusaha mencari rezeki yang berkah ya. Rezeki ini tidak harus berupa uang. Rezeki ini bisa materi, bisa non materi ya. Apa yang diberikan oleh Allah, tapi yang berkah ya. Yang berkah artinya yang membuat menjadi kita lebih baik, bertambah-tambah kebaikan ya. Ya seperti Allah katakan dalam Al-Quran, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Aku turunkan dari langit air yang memberkahi, air yang diberkahi ya. Artinya banyak membawa manfaat ya. Banyak membawa manfaat. Sehingga kalau rezeki kita berkah, manfaatnya banyak. Menambah kebaikan kita. Jadi semakin banyak rezeki, kita menjadi semakin baik hidupnya, semakin taat kepada Allah ya. Semakin bahagia, tambah tua tambah bahagia ya, tambah senang, tidak banyak masalah ya. Yang membuat kita jadi lebih baik itu menjadi berkah ya. Menambah kebaikan namanya berkah. Nah, terus kita tentu semua ingin rezeki yang berkah ya. Sebab rezeki yang banyak kalau tidak berkah juga akan menjadikan kesusahan. Banyak orang ya, saya punya banyak juga teman kaya umpamanya. Tapi ada yang hidupnya itu merasa sedih sekali. Saya punya teman kaya pengusaha rokok umpamanya. Dia kaya betul, kaya raya. Tapi istrinya cemburuan terus. Sehingga sampai sekarang terus sering berantem, istrinya gila. Kasihan sekali ya. Kasihan sekali. Jadi karena cemburu sampai gila. Ya ini kasihan betul. Rezeki kita semoga banyak ya. Itu kita ingin rezeki banyak. Tapi yang berkah. Artinya bermanfaat. Menjadikan anak-anak kita sekolahnya sukses, baik, akhlaknya bagus ya. Ada orang walaupun hartanya banyak tapi anaknya Masya Allah nakalnya luar biasa, narkoba, sehingga hidupnya juga susah. Saya punya teman pengusaha, orang tuanya baik ya, cuman mungkin ya tidak tahu, kurang perhatian, anaknya narkoba. Akhirnya sekarang sudah hartanya habis, anaknya narkoba. Nah itu contoh ya keberkahannya hilang ya. Sedikit berkah juga baik, banyak berkah juga lebih baik.
Zaman dahulu mungkin bapak-bapak ya, untuk seusia Pak Profesor Unti, zaman dulu bapak-bapak itu kan kakek-kakek kita kan petani, ya hidupnya sawah 1 hektar, 2 hektar cukup, anaknya bisa sekolah. Rezeki kayaknya cukup sekali. Bapak-bapak kita di desa dulu kan tidak banyak ya perdagangannya, tapi anak-anaknya cukup, sukses, sekolah semua, cukup semua, naik haji semua. Hari ini kayaknya orang punya tanah 5 hektar pun nggak cukup. Ya. Jadi ada yang kurang ya, berkahnya kurang. Jumlahnya bisa banyak tapi berkahnya kurang ya. Ya itu seperti itu kan, kurang berkah. Nah, bagaimana sekarang pertanyaannya? Bagaimana supaya kita mendapatkan rezeki yang berkah? Nah ini, supaya rezeki kita terus bertambah dan membawa kebaikan untuk hidup kita. Ya. Ini yang penting kita angen-angen ya. Apa saja ya di antara hal-hal yang membuat hidup kita ini supaya berkah ya, supaya banyak manfaat yang kita dapatkan dari kehidupan kita ini ya. Sebab kalau Allah memberikan kita berkah, dari sedikit bisa jadi banyak. Dulu ada satu hadis riwayat Imam Bukhari, sahabat Urwah bin Abil Jaid al-Bariqi ya. Itu contohnya satu rezeki sedikit berkah. Oleh Rasulullah diberi uang 1 dirham, 1 dinar. Suruh beli kambing. Ya. Suruh beli kambing, dia kasih beliau. Ternyata sobat Urwah ini pinter, bisa nawar, bisa dapat 2 kambing. Akhirnya yang 1 kambingnya dijual juga laku 1 dinar, duitnya balik lagi 1 dinar plus kambing. Itu mulai dari sedikit. Nah, terus dia datang pada Nabi, terus didoakan oleh Nabi. Ya seperti itulah ya. Kemudian Nabi mendoakan supaya dia berkah ya. Harta dari sedikit 1 dinar berkembang ya. Jadi tidak harus dimulai dari banyak. Apa kuncinya supaya rezeki kita berkah ya? Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya, supaya turun berkah itu dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman ya, walau anna ahlal qura amanu. Kalau mereka imannya ini benar ya. Iman dengan konsekuen ya. Iman ya, percaya betul pada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangannya. La fatahna alaihim barakatim minas sama. Aku akan turunkan berkah dari langit ya. Rezeki akan dicurahkan ya. Nah, ini Allah akan turunkan berkah. Pertama kita harus imannya yang harus dibenahi ya. Ayat ini Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim ya. Jadi Allah akan menjanjikan mereka akan diberikan kekuasaan ya. Orang-orang yang beriman dan beramal baik ya. Wa amilus solihat. Allah memberikan janji ya, kita akan diberikan perlindungan, kemudahan ya. Tidak dengan sesuatu yang membuat dia hina, tapi dengan sesuatu yang membuat dia tetap terhormat ya. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim la aqalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya ya dalam surat Al-Maidah itu mereka orang-orang itu menjalankan apa yang disebutkan dalam Alkitab ya, aqamut Taurat wal Injil wa ma unzila ilaihim dan Al-Quran ya. Siapapun yang berpegang pada ajaran Allah, Allah akan memberikan dia kemudahan rezekinya. La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Mereka akan dapat makan ya, makanan mereka itu datang la akalu min fawqihim, dari atasnya, dari arah atas, wa min tahti arjulihim, dari bawah, dari semua arah ya. Rezekinya jadi gampang gitu. Nah, ini yang pertama supaya kita jadi gampang. Kuncinya ya beriman dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Kahfi umpamanya surat Al-Kahfi ayat 82. Allah memberikan contoh ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa ya. Itu surat Al-Kahfi. Allah menceritakan Nabi Khidir, Nabi Musa pergi perjalanan terus ada tembok mau roboh, oleh Nabi Khidir dibangun.
Nabi Musa protes, kenapa kok dibangun? Itu tembok siapa? Nah, maka dijelaskan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka yablugha shuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ya. Surat Kahfi, ada orang yang oleh Allah dilindungi hartanya walaupun dia sudah mati, Pak. Ada tembok mau roboh, Nabi Khidir diperintah oleh Allah dengan Nabi Musa untuk membangun tembok itu supaya tidak roboh, didirikan kembali. Nabi Musa bertanya, kenapa tembok harus dibangun? Kita tidak tahu itu tembok siapa. Nabi Khidir menjelaskan, ini tembok di bawahnya itu ada harta karun. Harta karun ini milik orang soleh, orang yang hidupnya dulu baik. Dia sembunyikan harta di sini untuk cucunya. Sekarang cucunya anak yatim masih kecil. Kalau tembok ini terbongkar, nanti hartanya terbuka. Supaya tidak terbuka benahi tembok itu. Nanti anaknya akan kelak akan tahu kalau itu harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Loh, orang tua yang baik itu dilindungi Allah sampai anak turunnya. Dalam surat Kahfi itu Allah melindungi harta anak yatim yang disembunyikan di bawah tembok supaya tidak diambil orang, karena wakana abuhuma solihah, sebab orang tuanya soleh. Ya. Orang tua soleh membuat dia dijaga oleh Allah dan anak cucunya dijaga oleh Allah. Ya. Nah ini rezeki supaya menjadi berkah itu ya. Hidup baik, hidup soleh, sampai anak cucunya orang yang hidupnya baik, anak cucunya dulu masih dijaga oleh Allah. Nah, yang diceritakan dalam surat Kahfi ayat 82 itu tentang seorang anak yatim yang punya peninggalan harta di bawah tanah. Tembok pelindungnya hampir roboh, dilindungi oleh Allah, dibangun oleh Nabi Khidir supaya anak cucunya tetap mendapatkan bagiannya. Hanya karena apa? Dilindungi. Wa kana abuhuma sholihah. Ya. Karena orang tuanya itu orang baik ya. Jadi orang baik itu sampai cucunya dijaga oleh Allah ya. Ini supaya kita bisa mengambil satu iktibar. Kalau hidup kita baik, hidup kita soleh, sampai anak cucu kita dilindungi oleh Allah ya. Yang dalam surat Kahfi itu dicontohkan Nabi Khidir membangun tembok milik anak yatim yang orang tuanya soleh ya. Walaupun orangnya mati, anaknya yatim, tetap dilindungi oleh Allah karena orang tuanya soleh ya. Jadi ini pertama yang harus kita lakukan supaya kita dapat rezeki yang berkah, hidup yang soleh, ya, beriman, beramal baik, ya. Karena salah satu hal ya yang membuat rezeki menjadi seret itu apa? Nabi mengatakan dalam satu hadis riwayat Imam Hakim, innar rajula la yuhramur rizqa bidzunubil ladzi yusibuh. Orang itu bisa jadi rezekinya jadi seret karena dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, memang diingetin oleh Allah supaya dia bertaubat. Ya. Nah, orang-orang kafir kok tambah kaya? Dia memang dimanja oleh Allah karena dia apa? Dia nanti seperti dilulu kata orang Jawa. Dia kan oleh Allah diberikan kemudahan di sini, tapi dia akan kesusahan di akhirat. Kita sebagai orang beriman jangan seperti mereka ya. Kurangi dosa supaya rezeki kita bertambah. Nah, bagaimana supaya rezeki bertambah? Al-Quran mengatakan, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Mohonlah ampun kau pada Allah, beristighfarlah. Kalau kau istighfar pada Allah, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan lebat. Hujan lebat itu apa? Ya rezeki itu. Rezeki itu ibaratnya hujan, kan hujan menumbuhkan. Ya. Jadi salah satu kuncinya supaya kita dapat rezeki, hidup yang baik, ngurangi dosa, memperbanyak istighfar. Ya. Apalagi bersyukur. Supaya rezeki kita berkah, bersyukur. Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, surat An-Naml, Allah mengatakan, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsih. Siapa orang syukur, dia itu sesungguhnya syukur ya, untuk kebaikan dirinya sendiri ya. Bersyukur itu untuk kebaikan diri kita sendiri ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti saya tambah, ya kan? Nah, ini supaya rezeki kita berkah tambah bersyukur ya.
Bersyukur tidak cukup dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Itu syukurnya lisan. Syukur itu kan ada pakai lisan, ada juga pakai hati, ya. Hati mengakui mengakui ini adalah pemberian Allah, ya, berterima kasih, ya. Dengan perbuatan kita gunakan untuk kebaikan, itu syukur. Kalau cuma mulut perbuatan tidak, belum bersyukur, ya. Perbuatan apa? Ya kita syukur, alhamdulillah kita dapat rezeki, kita sisihkan untuk anak yatim, untuk anak-anak di pesantren, untuk masjid, untuk apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan. Dengan kita bersyukur akan ditambah. Salah satu bentuk syukur itu ya kita sisihkan untuk kebaikan, atau kita gunakan untuk ibadah, ya. Dengan kita diberi rezeki, sholatnya makin rajin. Kita diberi rezeki syukur, alhamdulillah, melakukan sholat, baca Al-Quran, apa kebaikan yang kita lakukan. Nikmat sehat kita syukuri, alhamdulillah kita sehat. Hari ini loh Pak, saya kemarin ada tamu ya, orang Surabaya. Datang ke rumah saya hanya untuk minta tolong dicarikan rumah sakit. Saya bilang, loh orang Surabaya, ya ke Surabaya penuh, nggak dapat rumah sakit COVID yang baik. Jadi ini orang punya duit. Dia bukan mau nyari gratisannya rumah sakit yang dia mau bayar. Tapi rumah sakitnya tidak ada yang mau nerima. Bayangkan. Orang punya duit itu nggak nemu rumah sakit, ya. Masya Allah. Mengerikan sekali kasus COVID kemarin. Jadi dia datang ke sini ke rumah saya cuma minta tolong suruh cari rumah sakit. Loh, kenapa? Di Surabaya tidak dapat sudah. Saya bilang di mana lagi? Duitnya ada, rumah sakitnya tutup. Yang mau nerima pasien COVID. Itu contoh duit ada padahal, ya. Susah. Makanya kita sehat ini kita nikmati. Syukur buat ngaji, buat jamaah, buat ibadah, buat baca Quran, ya. Buat apa yang baik. Ini syukur kita, ya. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Allah sudah janjikan. Surat Ibrahim itu ayat 7, ya. La in syakartum la azidannakum, ya. Kalau kamu bersyukur, pasti saya tambah. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, awas, ya, awas. Jadi Allah tidak langsung mengatakan kamu kufur tak gebuk, nggak begitu. Inna azabi lasyadid. Cuma gini aja. Ingat ya, siksaku berat. Ya. Artinya ya hati-hati, ya. Jangan kita kufur, ya. Kufur nikmat itu termasuk menggunakan nikmat Allah untuk maksiat, ya. Jadi jangan sampai kita gunakan untuk maksiat, ya. Supaya berkah rezeki kita gunakan untuk kebaikan, termasuk sisihkan untuk berbagi dengan yang lain, ya. Kami di An-Nur ini punya lazis, kasih beasiswa anak-anak tahfidz Al-Quran umpamanya. Ya sedikit-sedikit, kalau nunggu banyak susah Pak. Jadi saya bikin omplong gerakan Rp1.000 per hari. Nah, itu seperti itulah, kita berbagilah walaupun sedikit, ya. Karena apa? Dengan berbagi rezeki kita akan tambah banyak. Apalagi kalau kita berzakat. Jangan eman dengan harta, dengan zakat, ya. Allah pasti menjamin. Kalau kita sedekah, zakat, rezeki kita akan berkah, akan tambah, ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, ya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah, ya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ya. Artinya kalau kita sedekah, rezeki kita itu subur, Pak. Pasti tumbuh, ya. Jangan nunggu banyak. Nanti kalau saya kaya bangun masjid kesuwen, Pak. Kapan kaya? Bisa ike lah setiap Jumat 5.000, 10.000. Apa yang bisa kita lakukan? Orang tua saya, ibu saya dulu kasih contoh. Kalau ke masjid sejak saya kecil, kalau jam 11 siang, duit Rp100 sudah dijejer di meja. Saya, adik-adik saya suruh ambil, masukkan ke masjid. Sehingga sampai hari ini kalau saya ke masjid nggak bawa duit itu kayak ada yang hilang. Mesti bingung mana duit. Karena sejak kecil ibu saya ngajari kalau hari Jumat itu duit ditata di meja. Zaman itu Rp100 bundar. Gambar manuk itu taruh di meja. Jadi kalau ke masjid selalu harus bawa uang. Nah, ibu saya ngajari begitu. Hari ini jadi kebiasaan. Kalau ke masjid nggak bawa duit itu kadang aduh kok nggak enak kayaknya, ya. Ya ini kita biasakan sedekah, ya. Itu menambah rezeki, Pak. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Allah itu akan memusnahkan riba dan
menyuburkan sedekah ya. Dengan sedekah rezeki kita akan berkah ya. Allah mengatakan juga dalam Al-Quran banyak sekali ayatnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim ya. Perumpamaan orang yang menafkahkan sedekahnya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, di jalan Allah ya. Untuk perjuangan, kamathali habbatin, seperti sebutir benih ya. Ambatat, yang bisa menumbuhkan ya. Menumbuhkan berapa? Sab'a sanabil. Padi menumbuhkan 7 tangkai ya, menumbuhkan 7 bulir ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap itu bulir terdapat 100 biji ya, seperti pohon itu. Padi satu kan terus buahnya bisa 700 ya. Jadi sedekah itu dilipat gandakan sampai 700 sampai lebih ya. Itu sudah dijanjikan oleh Allah ya. Jangan ragu-ragu sedekah ya. Kepada siapa sedekah? Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu yang lebih bagus. Terutama kepada siapa? Terutama saudara kita yang miskin, Pak. Jangan jauh-jauh ya. Yang lebih dekat keluarga kita yang miskin itu lebih berhak ya. Kapan hari ada orang datang pada saya mau ngasih zakat, saya bilang kamu dari desa, saudaramu ada yang miskin, bawa pulang, kasihkan saudaramu aja. Kasihan saudara-saudaramu. Ya. Jadi kerabat kita itu yang miskin-miskin, openi Pak, ngopeni dulur ya. Yang miskin ya, mereka itu punya hak juga ya. Dan Allah menjanjikan ya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, bahwasanya setiap hari ada 2 malaikat Pak, yang kita tidak rasa, tapi ini ada. Ini hadisnya sahih ya, riwayat Imam Bukhari Muslim. Ma min yaumin yusbihul abdu fihi illa malakani. Ada 2 malaikat ya, yang bertuan. Fayaqulu ahaduma Allahumma ati munfiqan khalafa. Wa yaqulu al-akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Setiap pagi itu ada 2 malaikat berdoa ya. Ada 2 malaikat yang turun ya. Setiap hari ada 2 malaikat yang datang ke kita. Mungkin kita tidak merasakan. Tapi ini hadisnya sahih. Ma min yaumin yusbihul abdu fihi illa wa malakani yanzilan. Ada 2 malaikat yang datang ya. Setiap hari. Yang sebelah kanan berdoa. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang memberi berilah ganti. Malaikat mendoakan. Ya Allah, orang yang memberi berilah ganti. Makanya orang yang sedekah pasti rezekinya tambah. Pasti. Sampai Nabi bersumpah loh Pak. Nabi bersumpah. Salah satu uqsimu alihin. Ada 3 hal saya bersumpah. Nabi loh sampai sumpah. Kalau nggak main-main ini. Yang pertama, mana qosomalu abdin bis sedekah. Tidak akan kurang harta orang karena sedekah. Ya. Dia akan kurang. Ya. Akan bertambah, berkah bertambah ya dengan sedekah ya. Tidak usah nunggu banyak, sedekah kecil wis, 1.000 tidak apa-apa, 5.000 tidak apa-apa. Saya di sini bikin gerakan 1.000 per hari. Saya bikin omplong, kotak-kotak saya bagikan, gerakan 1.000 rupiah per hari. Kalau 10.000 mungkin kepikiran, ini saya lah, susu terasi, susu rokok, sing rokok, omplong. Setiap kita sedekah, kalau bisa setiap hari. Karena setiap hari ada malaikat yang datang Pak. Berdoa. Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang memberi berilah ganti. Yang satunya berdoa sebaliknya. Yang kiri. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, orang-orang yang pelit, mumsik, yang gandoli dunyoni, hancurkan. Beri dia kerusakan. Itu didoakan oleh malaikat. Makanya orang pelit-pelit itu hidupnya tambah ruwet ya. Masalahnya tambah banyak, penyakitnya banyak, problem banyak. Karena didoakan malaikat. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari Muslim. Ada 2 malaikat yang turun setiap hari ya, setiap pagi. Berdoa. Yang sebelah kanan berdoa, ya Allah, yang munfiq, yang memberi, berilah ganti. Yang satu berdoa, ya Allah, yang pelit, rusakkan. Ya. Makanya orang pelit-pelit tambah rusak, tambah ruwet ya.
Ya, ini kalau bisa setiap hari sedekah. Gak usah besar-besar, Pak. Kalau besar nanti kita kepikiran. Ini sendiri aneh lah. Saya di sini nyiapin omplong Rp1.000, gerakan Rp1.000 untuk beasiswa anak tahfidz Al-Quran. Sudah gerakan Rp1.000 per hari setiap pagi. Ya sudah, saya sendiri juga pakai ya gerakan sedekah setiap pagi. Nggak usah gede-gede, 1.000 aja, 2.000 juga boleh ya. Tapi kalau bisa rutin ya. Karena apa? Setiap pagi ada malaikat yang berdoa ya. Kalau kita rutin sedekah, pasti rezeki kita akan berkah ya. Nah ini apa hal yang bisa kita lakukan supaya rezeki kita barokah ya. Termasuk ya apa yang harus bisa kita lakukan ya bersyukur ya, qanaah ya. Kemudian kita ya termasuk sedekah tadi ya, beristighfar ya yang harus kita lakukan supaya rezeki kita tambah banyak ya. Allah mengatakan dalam surat An-Nuh itu ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah kamu ampun pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Terus Allah janjikan yursilis sama alaikum midrara. Kalau kamu beristighfar, Allah akan turunkan hujan deras. Artinya rezekinya seperti hujan ya, deras. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memberi kamu harta ya. Allah akan beri kamu harta wa banin dan anak ya. Kamu akan diberi anak. Anak itu kan termasuk rezeki juga. Wa yaj'al lakum jannatin yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kamu surga. Ini apa di antara hal-hal yang membuat rezeki kita menjadi berkah ya. Termasuk apa lagi supaya rezeki kita berkah? Silaturahim, Pak. Ini yang dengan adanya medsos ini kita kurang silaturahim ya. Kita sekarang nyapa orang pakai WA terus, jarang kunjung-kunjung ya. Padahal saudara kita di desa kan mungkin belum pakai WA. Kunjungi saudara kita, Pak. Silaturahim, Pak. Silaturahim itu yang dimaksud, Pak ya. Silaturahim itu kerabat, Pak. Cuman sekarang di Indonesia sudah menjadi nama generik. Pertemuan di kampus silaturahim, pertemuan RT silaturahim. Aslinya yang dimaksud Kanjeng Nabi. Silaturahim itu rahim ya. Rahim itu kerabat, Pak. Rahim itu kerabat ya. Jadi yang dimaksud rahim itu siapa? Yang dimaksud rahim itu misanan, mindoan, misanane bapak, misanane kakek ya. Rahim itu kerabat. Cuma di Indonesia kadung menjadi nama generik. Setiap kumpulan disebut dengan silaturahim. Silaturahim RT, silaturahim dosen, silaturahim kantor. Padahal aslinya, Pak, makna aslinya silaturahim itu menyambung hubungan kerabat. Rahim itu kerabat, Pak. Saudara yang bukan saudara kandung, bukan ahli waris. Seperti sepupunya bapak, sepupunya nenek, cucunya sepupunya kakek, ya, mindoan kalau bahasa Jawa, mindoan, ming telu. Itu, Pak, yang harus disambung, Pak. Apalagi kalau dia miskin. Itu, Pak, yang harus kita pikir, Pak. Misalnya bapak, ponakane mbah, ya. Itu yang disebut rahim itu, ya, kerabat. Itu kalau miskin wajib, Pak, kita tolong mereka. Jadi kalau sodako, bapak sodako diberikan orang lain dibanding kerabat yang miskin, lebih bagus kerabat. Ya. Karena kalau yang kerabat itu nilainya 2, sodako dan menyambung silaturahim. Ya. Ini membuat rezeki kita berkah. Sodako untuk orang mati. Ini tadi ada yang sempat melintas di sini. Mohon maaf, tadi saya nggak sempat baca-baca ya. Nanti kalau mau tanya silakan. Tadi saya sempat baca di layar. Sodako untuk orang mati sampai nggak? Sampai. Pasti sampai ya. Sampai. Rezeki sodako kita berikan untuk niatan orang tua kita yang sudah meninggal sampai tidak sampai, Pak. Keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah ya, sampai. Karena Rasulullah SAW juga pernah ditanya orang, bagaimana Kanjeng Nabi, ibu saya meninggal, dia belum sempat mengatakan, tapi seandainya dia bicara, dia akan sodako. Ya, kamu sodakokan untuk dia. Ya. Artinya sedekah untuk orang mati itu dalilnya banyak ya. Dalilnya banyak sekali ya. Sedekah untuk pahalanya diberikan pada orang tua. Umpamanya kita ini dapat warisan biasanya kan. Terus kena jalan tol. Kan lakunya mahal, Pak. Ya jangan dinikmati semualah. Agar orang tua kita ikut menikmati. Sisihkan sebagian berbentuk keramik di masjid, di madrasah, di mana ya. Sedekah untuk orang meninggal itu sampai, Pak. Itu keyakinan kita Ahlussunnah ya.
Kalau ada yang bicara lain monggo, tapi keyakinan kita Ahlussunnah, dalil-dalilnya jelas. Sedekah untuk orang mati, doa untuk orang mati itu sampai, Pak. Ada yang mengatakan doa orang mati tidak sampai, itu kasihan. Ya kalau doa untuk orang mati nggak sampai, ngapain Pak adakan sholat jenazah? Sholat jenazah itu kan mendoakan orang mati, Pak. Kita ini kalau ada orang meninggal kan didoain dengan sholat jenazah itu. Allahumma warhamhu wa'afi. Itu kan doa untuk orang mati. Kalau orang mati nggak bisa didoain, ngapain diadakan sholat jenazah? Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya. Itu kan contoh doakan orang mati ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Orang-orang yang datang generasi sesudahnya mengatakan yaquluna rabbana ighfir lana, ampuni kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang telah mendahului kami bil iman, dengan membawa iman ya. Doakan orang mati sampai, sedekah untuk orang mati sampai, Pak. Sedekah ya, kita sedekah atau amal jariah atau apa yang bisa kita lakukan, itu semua sampai ya. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah ya. Jadi hal-hal yang bisa menambahi rezeki ya. Ya di antaranya tadi ya istighfar juga ya, silaturahim ya. Silaturahim nambah rezeki, bersyukur, bersedekah. Termasuk yang menambah rezeki supaya berkah ya. Rezeki supaya berkah. Apa itu? Bekerja pagi, Pak. Kalau pagi, makanya orang tua kita dulu melarang anaknya tidur pagi. Ayah saya itu marah kalau saya tidur pagi, enggak ada. Sejak kecil, Pak, di pesantren enggak boleh anak tidur pagi, marah. Almarhum ayah saya kalau ada anak tidur pagi, disiram. Enggak boleh tidur pagi. Kenapa? Pagi itu waktu berkah, Pak. Jadi pagi itu kita ini mesti berusaha untuk lebih giat bekerja ya. Lebih giat bekerja. Itu ajaran Islam. Rasulullah SAW mendoakan dalam sebuah riwayat, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud ya. Riwayat Imam Ibnu Majah juga, Kanjeng Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Ya. Artinya kalau pagi-pagi kerja itu berkah, Pak. Ya. Jadi supaya rezeki kita berkah, berangkatnya lebih pagi, Pak. Datang lebih pagi. Ya. Jangan malas. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang pagi tidur itu sulit jadi kaya. Katanya Imam Syafi'i begitu. Orang tidur pagi itu sulit jadi kaya. Kenapa? Sebab dia tidak mendapat bagian dari doanya Kanjeng Nabi. Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di waktu pagi. Ya. Artinya kalau kita bekerja pagi, kita berkah. Ya. Allah mendoakan berkah. Kalau kita pagi tidur, tidak kebagian doanya Nabi. Makanya kata Imam Syafi'i, orang yang tidur pagi itu sulit jadi kaya. Karena tidak dapat bagian dari doanya Kanjeng Nabi. Ya. Makanya kunci kaya itu, malam segera tidur, pagi segera bangun. Nah, itu kunci hidup kaya. Kunci hidup kaya, tentram, sehat. Ya. Malam segera tidur, pagi segera bangun. Kanjeng Nabi tidak menyukai orang bicara setelah sholat isya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebut begitu. Nabi tidak suka ada orang ngobrol di waktu malam. Setelah isya, kalau tidak ngaji, kalau ngaji boleh. Belajar boleh. Tapi kalau malam hari ngobrol, jagongan, itu makruh. Hukumnya makruh. Sebab itu yang membuat orang pagi nggak bisa bangun. Kalau malamnya begadang, pagi pasti ngantuk. Ya. Makanya supaya berkah, pagi tidur. Keliru, salah. Pagi bangun, malam segera tidur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Malam hari itu Allah jadikan sebagai selimut, turwo, tidur, malam tidur, jangan begadang. Ya. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ ma'asya. Allah jadikan waktu pagi, waktu siang itu tempat untuk mencari kehidupan. Ya. Makanya salah satu kunci berkah itu berangkat lebih pagi. Artinya berangkat lebih pagi itu lebih giat bekerja ya. Jangan malas-malesan ya. Malas itu penyebab miskin.
Dalam sebuah hadis riwayat Imam Abi Umamah, ada sahabat itu Pak ngantuan, tidur di masjid, waktunya orang kerja tidur, malas. Didatangi Nabi, kenapa kamu kok tidur-tiduran? Dia bilang, saya sedang sedih Nabi. Kenapa? Saya banyak utang. Orang punya banyak utang kan jadi malas. Kemudian Nabi mengatakan, maukah kamu saya ajari doa supaya kamu tidak banyak utang? Ya, ini doa anti utang. Gimana supaya nggak banyak utang? Doanya ternyata bukan minta duit ternyata. Doa yang diajarkan Nabi supaya nggak punya utang itu adalah doa yang biasa kita baca itu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah jauhkan saya dari lemah dan malas. Nah, jadi miskin itu penyebabnya ya malas itu. Ya, makanya ketika Nabi mengatakan mau saya beri doa supaya kamu tidak punya utang. Apa itu? Ternyata doanya bukan ya Allah duit, bukan. Doanya ternyata Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah jauhkan saya dari lemah dan malas. Jadi malas itu tetangganya miskin ya. Malas itu sama miskin satu RT dekat. Malas tetangganya miskin. Makanya umat Islam jangan malas ya. Makanya orang Islam itu pagi harus bangun subuh. Bangun subuh itu kan indikator apa? Indikator sehat, indikator giat ya. Orang masih selimutan, orang masih memeluk bantal, dia sudah bangun jam 4 sudah bangun sholat subuh. Ini kan berarti dia sudah siap hidup sehat ya. Nah, saya doakan ya, muka-muka semua sehat ya. Kita lebih giat. Malam segera tidur, pagi segera bangun. Kalau bisa jangan tinggalkan dua hal itu ya Bu ya. Yang rezeki kita juga berkah juga sholat duha. Sholat duha itu hidupnya bercahaya ya. Sholat duha jangan dilupakan ya. Dan sholat malam. Makanya supaya bisa gimana? Malam segera tidur. Sudah nggak usah nonton TV lah. Saya malam hari nggak pernah nonton TV. Udah habis sholat isya saya ngajar, habis ngajar tidur. Jam 9, jam 10 udah tidur aja. Supaya berapa? Jam 3 udah bangun, setengah 3 udah bangun. Tahajud, sholat, baca Quran. Nah itulah insya Allah hidup kita sehat dan bercahaya. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin takut terlalu lama saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian motivasi spiritual yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Dr. Haji Ahmad Fahrur Razi Burhan. Semoga tadi apa yang disampaikan bisa kita teladani, kita laksanakan, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bisa memperoleh rezeki yang barokah. Amin, 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 amin. Dan kami juga mengucapkan terima kasih besarnya kepada Pak Kiai yang telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini dan memberikan tausiah. Semoga ini menjadi amal soleh Bapak Kiai. Amin, 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 amin. Dan kesehatan kepada Pak Kiai dan amin, amin, amin. Keluarga dan santri di pondok pesantren. Amin, amin, amin. Amin. Saya sebagai moderator, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acara motivasi spiritual dengan tema mengejar keberkahan rezeki ini, semoga program pendidikan vokasi UB yang kita cintai ini kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama memandu acara pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.